Halo, selamat datang di dalam Bible Study bersama dengan saya, Daniel Sugiarto. Dan Bible Study ini kita adakan setiap hari Kamis jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat menggunakan aplikasi Google Meet. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung secara online langsung dengan aplikasi Google Meet, bisa menghubungi saya, bisa tulis di kolom komentar atau nanti bisa langsung hubungi DM atau Japri kepada kami dan kami akan kirimkan link untuk bergabung di dalam Google Meet setiap hari Kamis jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Di kesempatan kali ini, kita sedang membahas dari surat 1 Timotius pasal yang ketiga. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut di dalam pembahasan apa yang mau dibahas dari surat 1 Timotius pasal 3 ini, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Saya akan bacakan buat teman-teman semuanya mulai dari pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai selesai. Oke, kita simak Alkitabnya. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, dan agar jangan ia digugat orang dan jatuh dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anak dan anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah teman-teman, waktu kita berbicara tentang gereja, saya pernah menjumpai ada sekelompok orang atau bahkan bisa dikatakan beberapa orang lah yang merasa bahwa kayaknya kekristenan itu akan jadi lebih baik kalau misalnya nggak usah gereja-gerejaan. Nggak usah ada institusi atau organisasi yang namanya gereja. Kalau kita misalnya bisa hanya mengikut Kristus saja, kan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Kristus, fokusnya hanya kepada Kristus, nggak usah memikirkan hal-hal tetek bengek tentang gereja pergerejaan, kayaknya semuanya akan jadi lebih baik. Kayaknya semuanya akan lebih indah gitu. Karena di dalam hal-hal yang berkaitan tentang gereja ini terlalu ribet, terlalu memusingkan kepala gitu. Memang mungkin orang-orang yang ngomong seperti ini kan, mungkin mereka mengalami satu hal yang nggak enak dengan institusi gereja di mana mereka berada. Sehingga mereka memutuskan lebih baik aku nggak usah ke gereja, yang penting aku tetap percaya kepada Kristus, yang penting aku jadi orang baik, yang penting aku masih bisa menjadi berkat dimanapun aku berada. Mungkin
Itu yang terjadi sama mereka. Tetapi kalau kita mau melihat ke belakang ya, kalau kita mau lihat sebenarnya sih gereja itu, adanya gereja itu idenya siapa? Siapa yang memprakarsai munculnya gereja? Apakah gara-gara ada sekelompok orang yang kemudian mereka percaya kepada Yesus dan kemudian mereka bilang, oke lah, yuk kita bangun satu organisasi. Namanya adalah gereja atau jemaat. Kita bangun yuk, supaya kita bisa ngumpul sama-sama. Supaya kita bisa misalnya saling membantu satu dengan yang lain. Kita bangun satu gereja, kita buat gereja. Jadi sebenarnya idenya siapa mendirikan gereja itu? Dan Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa jawabannya adalah ide siapa? Idenya Allah. Ide siapa? Idenya Yesus Kristus sendiri. Bahkan dia yang mengatakan bahwa aku yang akan mendirikan gerejaku. Jadi oleh karena alasan itu, maka gereja itu merupakan satu hal yang penting. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, tanpa kita pergi ke gereja, tanpa kita bergabung dengan sekelompok orang-orang percaya lainnya, dan itu disebut sebagai satu jemaat, ya omong kosong gitu loh. Nah, jadi alasannya sederhana teman-teman. Karena Kristen itu artinya Kristus-Kristus kecil atau para pengikut Kristus. Ya paling tidak kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Kristus, apa yang dia firmankan. Dan saat dia berkata, aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan gerejaku. Jadi kita nggak bisa klaim bahwa diri kita adalah pengikut Kristus kalau kita tidak tertarik juga untuk kita bergereja, bersekutu, berada di dalam satu jemaat. Nah, hal ini membawa kepada hal yang lain. Hal yang berikutnya adalah kalau memang gereja itu merupakan ide atau gagasan dari Tuhan Yesus sendiri. Misalnya kan, dia memberikan satu gagasan, memberikan ide, dan dia mengatakan, aku akan mendirikan gereja. Kira-kira, apakah dia akan serahkan saja sama kita? Oke, aku akan bangun gereja, tapi segala hal tentang bagaimana membangun gereja itu aku serahkan sama kamu. Kamu ciptakan sendiri polanya, bagaimana sistem kepemimpinannya, kamu cari tahu sendiri, buat sendiri, organisasinya seperti apa, aturannya yang ada di sana, kamu buat sendiri. Kira-kira apakah Tuhan Yesus akan melakukan hal yang semacam itu? Kalau dia sendiri yang mengatakan, aku yang akan mendirikan gerejaku, apakah itu berarti dia melepaskan perencanaan, bikin rancangannya itu diserahkan kepada kita? Supaya kita bisa membuat ya, sesuai dengan imajinasi kita sendiri, supaya kita bisa mengatur gereja itu seenak kita sendiri. Ya tentu saja tidak. Karena itu kan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang kita miliki dan kita pelajari, di sana diberitahu kepada kita bahwa kita tidak hanya ada di dalam satu gereja, tetapi kita juga harus tahu kita berada di dalam gereja yang seperti apa gitu loh. Kita tidak hanya diberitahu bahwa kamu harus menjadi bagian dari suatu persekutuan di dalam jemaat. Kamu perlu menjadi bagian dari jemaat, tapi kita juga dinasehati bagaimana sih kita bersikap sebagai jemaat. Bagaimana kita bisa bersikap sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Dan juga seperti apa jabatan-jabatan yang ada di dalam jemaat ini. Pelayanan-pelayanan seperti apa yang Tuhan Yesus ingin supaya kita miliki. Jadi kalau Tuhan Yesus yang mendirikan gereja, kalau dia yang membuka gereja itu, pelayan-pelayan yang seperti apa yang dia inginkan? Kepemimpinan seperti apa yang dia mau letakkan di dalam masing-masing gereja, masing-masing jemaat itu. Jabatan-jabatan apa yang harusnya ada di dalam satu gereja. Apakah mungkin Tuhan Yesus menginginkan bahwa dalam satu gereja pokoknya harus ada satu orang saja gitu yang melayani. Dia yang handle semuanya, dia yang atasi semuanya. One man show. Jadi misalnya kalau datang kan dia yang jadi asir, yang menyambut orang-orang datang, kemudian dia juga yang sudah sebelum menyambut orang-orang datang dia yang atur kursi, kemudian setelah itu dia pimpin pujian, lalu dia yang mengumpulkan persembahan, lalu dia yang khotbah, dia yang doa syafaat, dia yang doa berkat,
Kalau ada apa-apa, misalnya ada orang meninggal, ya dia yang melayani. Kalau ada apapun juga, pokoknya satu orang ini. Apakah seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus? Jadi pertanyaannya, seperti apa sih keinginan Tuhan Yesus? Seperti apa sih pola yang dia mau supaya ada di dalam jemaat, yang ada di dalam gereja? Nah, kalau kita membaca dari kitab-kitab Perjanjian Baru, kita temukan ada pola yang muncul. Dan di dalam pola yang muncul di dalam gereja yang ada dalam Perjanjian Baru, ada dua jenis pemimpin di dalam suatu gereja. Nah, istilah yang dipakai di dalam surat Timotius ini adalah penilik jemaat dan diaken. Jadi ada dua istilah, ada dua kepemimpinan, bukan? Dua macam pemimpin. Yaitu bicara tentang penilik jemaat dan juga bicara tentang diaken. Jadi setiap gereja membutuhkan penilik-penilik jemaat dan diaken-diaken. Artinya ini bukan pelayanannya satu orang saja, tapi ini merupakan satu pelayanan secara kolektif. Nah, kalau kita melihat dari kata yang dipakai di sana, dari asal katanya, saat mengatakan kata penilik jemaat, di dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai bishop. Bishop, atau misalnya kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yang seringkali dipakai adalah uskup, semacam uskup gitu ya, bishop. Bahasa Yunaninya adalah episkopos. Tapi di bagian lain juga Rasul Paulus juga menyebutkan hal yang sama ini, penilik jemaat, episkopos, tapi juga ada kata Yunani lainnya yang dipakai adalah presbuteros. Nah, itu artinya gini, presbuteros itu artinya yang lebih tua. Jadi orang-orang ini kan penilik jemaat atau bishop atau episkopos, presbuteros, penatua. Nah, itu yang disebutkan. Bisa diartikan macam-macam. Saudara bisa pilih lah mau pakai yang mana di dalam gereja saudara, ya kan? Atau juga berikutnya dikatakan ini orang-orang ini adalah gembala juga. Masuk di dalamnya. Nah, saat bicara tentang bishop, ya, saat bicara tentang bishop, episkopos ini, itu mungkin kalau zaman sekarang kita temukan bahwa ini adalah satu orang yang mengepalai banyak gereja. Ya, bishop, uskup adalah satu orang yang mengepalai banyak gereja. Sedangkan yang terjadi pada zamannya Rasul Paulus, waktu dia mengatakan seperti itu, waktu dia bicara, dia tuliskan suratnya ini, bishop itu adalah dalam satu gereja itu ada banyak bishop gitu. Dalam satu gereja banyak episkopos. Dalam satu gereja, ya, satu gereja lokal, itu ada banyak sekali orang-orang yang menjadi penilik. Gitu. Ada banyak yang menjadi penilik jemaat di sana. Nah, itu yang pertama. Bicara tentang penilik jemaat. Yang berikutnya adalah bicara tentang diaken. Nah, bahasa lainnya dalam bahasa Yunani adalah diakonos. Ya kan? Diakonos. Tapi ada istilah lain lagi yang dipakai untuk menggambarkan tentang diakonos ini adalah neotoros. Tadi kita temukan presbuteros, yang sekarang muncul ada neoteros. Neo artinya baru. Ya kan? Artinya baru. Nah, presbuteros tadi artinya lebih tua, neotoros artinya lebih muda. Jadi kalau kita ambil kesimpulan ini kan, episkopos atau overseer atau penilik jemaat, ini berarti adalah orang yang dianggap lebih tua. Orang yang dianggap punya pengalaman lebih dibandingkan orang lain. Nah, bisa dipakai istilah dalam bahasa Inggris sebagai foreman. Foreman itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadinya mandor. Jadi, episkopos atau penilik jemaat atau penatua bisa juga disebut sebagai mandor. Ngerti kan mandor? Di dalam misalnya ada proyek pembangunan, ya kan? Ada tukang-tukang tapi ada mandornya. Dia yang mengawasi, dia yang mengarahkan, oh harusnya gini, ini gini gitu. Ada mandornya. Dan mandor ini bukan berarti harus sudah tua gitu lah. Tetapi dia lebih berpengalaman dibandingkan yang lainnya. Karena itu dia dianggap lebih tua dalam hal pekerjaannya, dalam hal keahliannya. Oke? Jadi bukan harus sangat tua gitu, enggak juga. Tapi dalam hal keahliannya, pengalamannya lebih daripada yang lain. Dengan demikian, Allah itu menginginkan supaya gerejanya atau jemaatnya itu dipimpin oleh seorang atau sekelompok mandor yang lebih berpengalaman
dibandingkan orang-orang yang lain dalam hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Nah, mandor ini, penilik jemaat ini juga bisa disebut sebagai penatua, para penatua. Nah, kalau istilah seperti itu penatua, ya kan, ada guyonan gitu ya di lingkaran kami waktu itu. Ada penatua maka ada penamuda, gitu kan. Nah, penamuda ini itu yang disebut sebagai diaken, gitu. Allah juga menginginkan adanya para diaken, orang-orang yang melayani, gitu. Nah, sistem seperti ini sebenarnya itu tidak langsung kemudian ditetapkan oleh Allah dari atas langsung, pokoknya jadi ada penilik jemaat atau penatua dan kemudian ada diaken, gitu. Enggak seperti itu, tapi ini diambil dari sistem kepemimpinan yang memang sudah ada di dalam masyarakat pada saat itu. Dalam masyarakat Yunani ada kepemimpinan semacam penatua juga. Dalam Romawi juga ada, namanya adalah senat. Artinya adalah orang-orang yang dituakan, orang-orang yang lebih tua. Di dalam orang-orang Yahudi juga ada yang namanya kepenatuaan. Kalau kita melihat tempat ibadahnya orang Yahudi, namanya adalah sinagog. Di dalam sinagog itu juga memiliki para penatua. Nah, biasanya yang terjadi adalah di dalam satu kota, kalau belum ada 12 orang laki-laki yang berkumpul, mereka nggak bisa menjadi sinagog di sana. Paling tidak ada 12 orang, karena di dalam 12 orang itu nanti akan muncul orang-orang yang menjadi penatua ini. Dan salah satu dari penatua ini yang disebut sebagai penatua yang tugasnya untuk mengajar. Orang yang lebih bijaksana yang memberikan pengajaran dan disebut sebagai rabi. Gitu ya. Nah, jadi sistem kepenatuaan yang terjadi di dalam orang-orang Yahudi ini itu diawali pada masa Musa. Pada waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir kan, tiba-tiba kan dari dia tidak punya jemaat, langsung dia punya jemaat 2,5 juta. Wah, banyak itu. Nah, yang dilakukan pada saat itu Musa masih melakukan pelayanannya one man show. Ada apa-apa tanya sama Musa. Musa yang harus memutuskan, Musa yang menjadi hakim, Musa yang menjadi segala sesuatunya bagi bangsa Israel pada saat itu. Dan kemudian mertuanya Musa ngasih tahu sama dia, Musa nggak baik seperti ini. Kamu bisa mati muda ini, kamu bisa stres kalau caranya seperti ini. Kamu harus memilih penatua-penatua. Ada orang-orang jadi pemimpin 1.000, pemimpin 100, pemimpin 10. Kamu tentukan mereka. Dan mereka bisa melakukan tugas pelayanan seperti ini. Jadi nggak semuanya harus sama kamu. Dan ini yang dilakukan. Dan dari situ muncul kepenatuaan. Ada penatua di dalam kebudayaan orang Yahudi. Nah, jadi ini yang terjadi. Ini diadopsi masuk di dalam jemaat. Dan di dalam sinagognya orang Yahudi juga punya para diaken, adalah orang-orang yang melayani di sana, dan mereka bertugas untuk mengumpulkan persembahan yang nantinya dipakai untuk dibagikan bagi orang-orang yang membutuhkan di dalam sinagog tersebut. Jadi sama prinsipnya. Di dalam perjanjian baru seakan-akan Allah itu mau bicara seperti ini. Kamu jalankan gereja dengan cara yang sama. Kamu jalankan jemaat itu dengan cara yang sama. Ada sekelompok orang yang akan menjadi penilik jemaat, yang menjadi penatua, yang menjadi mandor itu tadi. Ya kan? Dan ada juga sekelompok orang yang mereka menjadi diaken. Orang-orang yang melayani. Orang-orang yang melakukan atau mengerjakan hal-hal yang praktis. Jadi praktek-prakteknya seperti apa, harus melakukan ini dan lain sebagainya, mengatur misalnya pembagian makanan bagi janda-janda, bagi anak yatim piatu. Nah, itu urusannya diaken. Nah, kenapa demikian? Karena manusia itu memiliki jiwa dan tubuh. Jadi para penatua, para penilik jemaat, para mandor ini, mereka itu bertugas untuk menjaga jiwa. Jadi memberi makan secara rohani, jiwani bagi jemaat-jemaat yang ada. Sedangkan para diaken ini yang ngurusi hal-hal jasmaniah mereka. Nah, makanya kedua hal ini merupakan panggilan yang berbeda gitu ya. Dan ini juga bisa kita lihat pada awal mula munculnya ada jemaat mula-mula.
gereja mula-mula. Kita bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Karena jumlah jemaat menjadi semakin banyak, para rasul semuanya waktu itu yang ngurusi pembagian makanan dan lain sebagainya, sehingga jadi kacau gitu loh. Mereka sendiri nggak punya waktu untuk bisa berdoa, bisa fokus kepada pemberitaan firman, tapi mereka disibukkan dengan berbagai macam hal tentang pembagian makanan dan lain sebagainya. Jadi tentang cateringnya gereja jadi masalah. Nah, dalam Kisah 6 ayat yang pertama dikatakan demikian. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi yang nggak tertangani gitu loh, nggak tertangani. Jadi terabaikan seperti entah masalahnya pastinya seperti apa, ya cuma dikatakan seperti ini. Ayat yang kedua mengatakan berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi para rasul ini mereka sampai nggak mempelajari firman Allah lagi gara-gara harus ngurusi ini loh, perkara makanan gitu loh. Karena harus melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Kemudian mereka pilih Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Ini orang-orang yang kemudian dipilih dan mereka bertugas sebagai diaken yang ngurusi hal-hal praktis di dalam jemaat. Jadi sangat jelas di dalam satu jemaat, di dalam satu gereja ada kebutuhan secara rohani dan ada kebutuhan secara jasmani. Nah, ada orang-orang yang kemudian ditempatkan di dalam hal semacam ini. Ada yang bisa mereka mengurusi hal-hal yang rohani, ada yang mengurusi hal-hal secara jasmania. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah lalu seperti apa sih otoritas dari kedua kelompok ini gitu loh. Dari para penilik jemaat dan juga para diaken ini. Otoritas dari episkopos atau bishop atau penatua atau uskup atau penilik gitu ya. Dari namanya saja ini mengatakan ini seperti dia mengawasi orang-orang lain. Jadi seperti pengawas, seperti seorang mandor yang mengawasi mereka orang-orang yang melakukan tugas gitu loh. Jadi kalau dia menjadi seorang penatua, menjadi seorang mandor, menjadi seorang penilik, artinya dia bisa memberitahu kepada yang lainnya, jemaat yang lainnya, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Dia bisa beritahu kepada diaken, oh ini loh yang perlu dikerjakan lebih dulu. Dia bisa melakukan hal tersebut. Karena itu, seorang penatua atau seorang penilik jemaat tidak akan bisa menjalankan kerjanya dengan baik, tugasnya dengan baik, kalau setiap kali keputusan yang ada itu harus dirapatkan dulu atas persetujuan semua jemaat yang nggak bisa akan bekerja gitu loh. Sama seperti seorang mandor mengatakan, kamu kerjakan yang ini dulu ya. Tapi kemudian tukang-tukang ngomong, enggak Pak, kami sepakat untuk melakukan yang itu dulu. Kan ya repot gitu loh. Jadi si mandor nggak bisa bekerja dengan baik. Tetapi ya kan, si penatua ini, si penilik jemaat ini bukan diktator. Dia nggak bisa mendikte seenaknya dia sendiri. Sebab orang ini memiliki dua tanggung jawab secara bersamaan. Yang pertama adalah dia bertanggung jawab kepada majikannya. Kepada dia yang memilih orang ini untuk dia menjadi penilik jemaat, untuk dia menjadi penatua di dalam jemaat itu. Jadi dia bertanggung jawab kepada Tuhan di dalam bagaimana dia harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya memimpin di dalam jemaat. Dan yang kedua adalah dia juga punya tanggung jawab kepada orang-orang yang dipimpin gitu loh. Tanggung jawab itu adalah memberikan kepemimpinan yang tepat. Memberikan kepemimpinan yang sesuai, bukan seenaknya sendiri. Memberikan jawaban yang tepat pada saat orang-orang yang ada, yang dia pimpin ini bertanya sesuatu, minta nasihat.
Kalau mereka punya masalah, orang ini bisa memberikan nasihat, memberikan jawaban seperti apa. Dan tersedia pada saat dibutuhkan. Ada orang-orang yang membutuhkan hal-hal rohani dari mereka, mereka bersedia, mereka terbuka untuk hal itu. Tapi kan, dia tidak mempunyai tanggung jawab untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Tapi dia bertanggung jawab melakukan apa yang diperintahkan oleh atasannya, yaitu Kristus itu sendiri. Karena itu di dalam Perjanjian Baru, dalam kitab-kitab yang kita baca, muncul berbagai kali, berulang kali, nasihat kepada anggota jemaat, kepada orang percaya untuk menerima pemimpin yang ada di atasnya, untuk menerima kepemimpinan dari para penatua, dari para penilik jemaat ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mempercayai bahwa Allah sendiri yang sudah pilih mereka. Allah sendiri yang sudah menunjuk mereka untuk menjadi penatua, menjadi penilik, menjadi gembala di gereja ini. Supaya gereja ini bisa berjalan dengan baik. Karena gereja tidak akan berjalan dengan baik kalau berada di bawah kepemimpinan yang otoriter, yang diktator, dan juga nggak bisa berjalan dengan baik kalau berada di dalam sistem demokrasi. Nggak bisa. Tidak akan berjalan dengan baik kalau ada satu orang atau satu kelompok orang atau satu keluarga yang selalu memerintahkan bahwa ini loh yang harus dilakukan oleh gereja. Nggak akan jalan dengan baik. Demikian juga nggak akan bisa berjalan dengan baik kalau misalnya anggota jemaat yang memerintah para pemimpinnya, ya kan? Memerintah kepada para penatuanya, memerintah kepada semua yang ada di atas itu tentang apa yang harus mereka lakukan. Jadi kalau kita ngomong seperti ini kan, seakan-akan gereja itu perlu dijalankan seperti menjalankan bisnis. Ya kan? Mungkin teman-teman jadi kaget dengan istilah ini. Gereja perlu dijalankan seperti menjalankan bisnis, di mana yang bertanggung jawab di sana ada mandor, ya kan? Ada mandor yang ada di sana yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Ada penatua, ada penilik yang di dalam gereja itu yang bertanggung jawab kepada Tuhan untuk memimpin jemaat dengan apa yang harus dilakukan gitu loh. Dan orang ini harus melakukan tanggung jawabnya itu dengan sepenuhnya, bukan seenaknya sendiri gitu loh. Dia harus melakukan dengan penuh tanggung jawabnya itu sama seperti seorang mandor. Kalau kerjanya ngawur, kalau dia nggak benar-benar mengawasi para pekerja yang ada di bawahnya, dia nggak mengarahkan, dia nggak menunjukkan yang benar seperti apa, ya mandor ini bisa dipecat gitu loh. Jadi kalau ada penatua, ada penilik jemaat, ada gembala yang mereka kerjanya awut-awutan, kerjanya nggak jelas, ya Allah bisa pecat mereka dari posisi itu kalau dia nggak mau bekerja dengan baik. Gitu. Oleh karena itu para penatua, para penilik jemaat ini ditempatkan di atas para anggota jemaat. Lalu bagaimana dengan diaken? Nah diaken sebaliknya, diaken itu tugasnya untuk melayani. Jadi seakan-akan mereka ada di bawah jemaat. Diaken adalah orang-orang yang melayani. Orang-orang yang dipanggil untuk melayani kebutuhan secara jasmania. Nah, ini bukan berarti seorang diaken itu adalah seorang pembantu, seorang jongos gitu. Bukan gitu loh. Tetapi saat bicara tentang melayani itu merupakan satu keistimewaan besar yang dimiliki oleh orang percaya. Karena kita melihat teladan kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia sekalipun dia adalah guru, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja. Dia mau mengambil kain lap, mau mengambil seember air, dan kemudian dia membasuh, mencuci kaki dari para muridnya. Jadi Tuhan Yesus memberikan teladan. Jadi menjadi pelayan, melayani, itu bukan suatu hal yang memalukan. Karena Tuhan Yesus juga memberikan teladan yang sama. Makanya dikatakan di sini di ayat yang pertama, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi ini bukan suatu hal kesombongan, oh aku mau jadi pemimpin di gereja ini, aku pokoknya yang harus maju ke depan. Bukan gitu. Tapi kalau saudara atau teman-teman ini mempunyai keinginan, aku kepengen Tuhan bisa memakai aku supaya aku bisa menjadi penilik jemaat, supaya aku bisa menjadi penatua di dalam jemaat, supaya aku bisa
membantu orang-orang ini, membantu jemaat Tuhan untuk makin bertumbuh. Itu merupakan hal yang indah, merupakan pekerjaan yang indah. Harusnya kita semua merindukan hal yang sama. Tapi memang kalau kita lihat persyaratannya itu susah, tapi bisa dilakukan gitu loh. Jadi tugasnya adalah membantu dari jemaat ini supaya pembangunan gereja Kristus ini, tubuh Kristus ini menjadi semakin luar biasa. Jadi ini satu keinginan, satu pekerjaan yang indah. Jadi kalau saudara menginginkan hal ini, ingin Tuhan pakai aku untuk hal ini, itu hal yang indah. Tapi ada syaratnya. Nah, syarat yang pertama adalah bicara tentang kepribadian kita. Persyaratan yang mengandung hal-hal yang secara pribadi. Ayat yang kedua dikatakan, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Kata seorang yang tak bercacat ini bukan berarti dia harus orang yang super normal gitu ya, yang nggak boleh cacat fisik, bukan itu, bukan bicara ini. Tapi bicara gini, dia itu bisa dikatakan bahwa orang ini adalah orang yang nggak ditemukan ada kesalahan pada dia. Bukan berarti nggak bisa berbuat dosa ya, semua orang bisa berbuat dosa, tapi waktu dia jatuh dalam dosa ada pemberesan yang dia lakukan gitu. Jadi sehingga dia tidak ditemukan, oh ada cacatnya ini, oh orang ini seperti ini, nah gitu. Dan kemudian dia haruslah suami dari satu istri, ya, suami dari satu istri, cukup jelas lah ya. Kemudian dia adalah orang yang bisa menahan diri, bijaksana, sopan. Berikutnya adalah suka memberi tumpangan. Artinya bukan waktu dia lewat, yuk numpang gitu, enggak, maksudnya rumahnya terbuka. Jadi pada saat ada orang membutuhkan bantuan, pertolongan, ingin nasihat, ingin mendapatkan wejangan dan sebagainya, dia bisa datang. Jadi rumahnya nggak ditutup saja. Orang bisa datang, orang bisa mendapatkan pelayanan di sana. Dan juga dia adalah orang yang cakap mengajar orang. Jadi dia harus bisa mengajar. Bukan peminum, maksudnya minum minuman keras, maksudnya dia menjadi seorang alkoholik, pemabuk, itu bukan seperti itu. Kalau kita minum air putih ya boleh lah, minum yang lainnya juga boleh. Tapi maksudnya dia bukan seorang yang pemabuk gitu ya, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah. Di dalam yang lainnya, terjemahan yang lainnya dikatakan dia bukan orang yang suka main tangan, membereskan segala sesuatu dengan pokoknya kalau kamu nggak terima, gitu. Jadi dia bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Pendamai bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Oh, ini hal penting gitu ya. Karena itu persyaratan berikutnya adalah persyaratan yang berurusan dengan urusan rumah tangga dia. Karena kalau dia tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana dia dapat mengurus jemaat Allah gitu. Jadi dia harus jadi seorang kepala keluarga yang baik, yang disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Karena kalau dia nggak bisa ngatur keluarganya sendiri, ya gimana mau bisa ngatur keluarga Allah, jemaat Allah. Nah, selain itu ada persyaratan rohani juga. Persyaratan rohaninya adalah janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Jadi kalau orang ini baru saja bertobat, sehebat apapun dia sebelumnya gitu kan, di dalam kehidupannya yang lama gitu kan, dia menjadi orang terkenal dan sebagainya, kemudian dia baru saja bertobat langsung diangkat kamu jadi penatua. Jangan seperti itu. Tunggu ada waktunya gitu. Jangan dia seorang baru bertobat langsung diangkat menjadi seorang penatua, nanti dia jadi sombong. Nih, aku hebat. Sama seperti kesalahan, kejatuhan dari iblis seperti itu, menganggap dirinya paling hebat, dia menyamakan diri dengan Allah. Ada kesombongan. Berikutnya adalah persyaratan secara sosial. Seperti apa? Ayat yang ke-7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Jadi seorang penatua, seorang penilik jemaat, seorang bishop, atau seorang mandor ini haruslah orang yang punya nama baik. Bukan berarti dia harus terkenal di mana-mana, enggak. Tapi waktu orang melihat dia, gitu kan, dia nggak menemukan, oh orang ini sebenarnya dia tuh suka nyolongan, nah kan nggak punya nama yang baik. Toh.
Jadi sekalipun orang-orang misalnya nggak suka sama saudara gara-gara saudara orang Kristen ya, tapi mereka tahu saudara orangnya baik, tapi aku nggak suka sih sama orang ini, nggak masalah gitu loh. Tapi kita punya nama baik gitu loh. Oh, dia adalah orang Kristen, menunjukkan bahwa dia orang Kristen yang baik, supaya nggak digugat orang dan nggak jatuh dalam jerat iblis. Nah, itu bicara tentang pemimpin jemaat, bicara tentang yang namanya gembala, bicara juga tentang yang namanya bishop atau uskup, bicara juga tentang yang namanya penatua. Saudara mau pakai istilah yang mana terserah, ya kan? Silahkan. Tapi itu yang ada. Nah, berikutnya bicara tentang diaken. Ayat yang ke-8 dikatakan, demikian juga diaken-diaken haruslah orang yang terhormat, ya kan? Orang yang terhormat. Jadi bukan orang yang nggak jelas gitu, tapi orang yang terhormat. Jangan bercabang lidah. Jadi omongannya itu nggak suka gosip, nggak suka nyalah-nyalain orang, nggak suka memfitnah orang. Jangan penggemar anggur, sama ya. Kenapa? Supaya dia bisa menggunakan akal sehatnya. Nah, kalau dia penggemar anggur mabuk setiap saat kan repot. Apalagi berikutnya jangan serakah gitu. Kenapa? Karena dia seringkali harus ngurusi uang juga. Kalau dia serakah kan repot jadinya gitu. Kemudian melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Jadi ini semua merupakan hal yang penting. Orang yang melayani, orang yang ngurusi uang itu harus kuat di dalam pengajaran, harus kuat di dalam doktrin, dan juga dia adalah orang yang memelihara iman. Kadang orang berpikir gini, supaya dia bisa bergabung, supaya bisa dia menjadi orang percaya, supaya dia nggak pindah ke gereja yang lain, yuk kita kasih tugas dia, kasih kepercayaan sama dia, kasih tanggung jawab sama dia, kasih dia pelayanan. Paling tidak dia masuk dulu, ya kan? Nantinya dia akan menjadi orang yang percaya. Ya nggak begitu gitu. Alkitab nggak ngomong seperti itu, saudara. Kalaupun misalnya ada orang-orang yang awalnya kan masih baru dan lain sebagainya, ya diuji dulu. Ayat yang ke-10 mengatakan kan, mereka harus diuji dulu. Nggak langsung kemudian diangkat, ditempatkan kamu adalah seorang diaken. Dipercayakan dengan tanggung jawab ini, itu, dan sebagainya. Enggak. Tapi ada masa ujian dulu, dilihat dulu. Baru kemudian dia ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka nggak bercacat. Jadi nggak asal orang yang belum percaya pun, yuk kamu di sini ya, ngurusi ini ya. Dengan harapan supaya dia jadi orang percaya. Enggak gitu. Beriman dulu. Kuat dulu dalam pengajaran, dalam doktrin. Baru kemudian dia bisa mengambil posisi seperti ini. Berikutnya, ayat yang ke-11, di sana dikatakan demikian pula istri-istri. Nah, waktu dikatakan istri-istri di sini maksudnya bukan para istri, tapi bicara tentang perempuan. Bicara tentang para diaken yang perempuan. Karena di dalam Alkitab juga tercatat banyak diaken yang perempuan juga. Nah, demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Jadi orangnya ini orang yang baik-baik gitu loh ya. Bukan orang yang nggak baik, orangnya terhormat. Jangan memfitnah. Jadi jangan suka gosip, jangan suka memfitnah. Hendaklah ia dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Ini yang dipesankan kepada para diaken yang perempuan. Supaya dia bisa menahan diri. Kadang-kadang, mau langsung maju. Tahan diri. Dia bisa menahan diri dan bisa dipercayai dalam segala hal. Berikutnya ayat 12 dikatakan bahwa diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Sekali lagi muncul hal ini. Bahwa baik dari penatua, baik dari diaken ini, perlu untuk bisa mengurus keluarganya dengan baik. Mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Ini hal yang penting. Jangan kemudian mengatakan atas nama pelayanan yang ada di gereja maka keluarganya terbengkalai. Dan mengatakan ini harga yang harus kami bayar. Anakku nggak ada yang ngurusi karena aku mengurusi jemaat Tuhan. Aku masuk di dalam panggilan Tuhan. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan nggak mau seperti itu. Nah, berikutnya Rasul Paulus bicara tentang apa sih keuntungannya jadi diaken, gitu kan? Yang pertama, dia mengatakan bahwa diaken itu punya kedudukan yang baik, punya satu posisi yang baik di dalam gereja. Dan yang kedua, dia memiliki kepercayaan di dalam iman. Loh,
Kalau bicara tentang kedudukan yang baik di dalam gereja, kenapa kok harus seperti itu gitu loh? Maksudnya kenapa orang diajak untuk menjadi diaken supaya dia punya kedudukan baik di gereja? Kok kayaknya nggak rohani, kok kayaknya duniawi harus ya supaya dia punya kedudukan yang tinggi. Saat bicara tentang punya kedudukan yang tinggi ini bicara punya kedudukan yang baik di dalam gereja, ini bicara tentang orang ini bisa menjadi pilar. Orang ini bisa menjadi orang-orang yang bisa menopang gereja ini. Karena mereka mau melayani di sana. Berikutnya adalah orang-orang ini, para diaken ini, mereka punya kepercayaan di dalam iman. Mengapa? Ini hal penting, supaya mereka punya hak untuk bisa bicara terbuka tentang iman Kristen. Jadi kalau mereka sendiri nggak beriman, mereka sendiri nggak kuat di dalam doktrin dan pengajaran, dan mereka tidak bisa menunjukkan hal itu dalam kehidupannya sehari-hari, ya bagaimana mereka bisa ngomong tentang kekristenan? Orang akan, kamu sendiri kayak gitu kok. Pinter ngomong aja gitu. Tapi kalau mereka juga mengaplikasikannya, menunjukkannya, ini loh aku beriman seperti ini, aku tunjukkan dalam kehidupanku sehari-hari seperti ini, dan mereka menjadi punya hak, apalagi mereka melayani, mereka punya hak untuk bicara secara terbuka tentang iman Kristen. Atau ngomong sama orang lain loh, karena aku memang pelayan Tuhan. Aku melayani sebagai diaken, aku melayani sebagai penatua, aku melayani sebagai pendidik jemaat. Banyak orang-orang sekitar pun melihat loh, ini loh, orang ini kalau dia ngomong tentang Yesus ya memang itulah panggilan dia gitu. Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Ya karena dia adalah pilar gereja gitu. Bukan orang sembarangan. Punya kedudukan, punya otoritas sehingga dia bisa bicara dengan leluasa tentang iman yang ada di dalam Kristus. Ayat yang 13 mengatakan, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Bukankah ini tujuannya? Jadi hal yang luar biasa untuk bisa menjadi seorang penatua atau diaken adalah tidak perlu harus punya satu bakat yang khusus secara lahir gitu kan, secara jasmani kita punya bakat untuk menjadi seorang penatua, bakat untuk bisa menjadi seorang diaken, nggak perlu gitu. Nggak perlu, ini kabar baiknya. Nggak dibutuhkan talenta bawaan. Karena talenta yang untuk melakukan hal ini diberikan oleh Allah. Talenta secara rohani, secara spiritual ini diberikan Allah kepada semua orang. Karena itu nggak peduli pendidikannya seperti apa. Karena pendidikan bukan kualifikasi. Nggak peduli berapa banyak hartanya. Apakah dia orang kaya, orang miskin, dia bisa menjadi para pelayan Tuhan ini. Nggak peduli seberapa kehebatannya gitu. Karena Allah bisa memilih seseorang itu untuk menjadi seorang penatua atau diaken. Ini pilihan ada pada Allah. Karena itu baik seorang penatua atau diaken haruslah orang yang rohani, bukan orang yang rohana gitu loh. Jadi dua-duanya, baik penatua, baik penilik jemaat ini dan juga para diaken ini sama-sama gitu kan. Mereka adalah orang-orang yang spiritual gitu. Yang rohani. Sebab kalau salah satunya yang rohani, yang satunya rohana, misalnya penatuanya yang rohani, kemudian diakennya yang rohana, yang duniawi, ya selalu akan terjadi pertentangan. Karena enggak sefrekuensi. Nah, jadi semua persyaratan yang diberikan untuk menjadi seorang penatua atau seorang penilik jemaat, dan untuk bisa menjadi seorang diaken ini, itu semuanya bisa dilakukan oleh semua orang percaya, asalkan orang percaya itu mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam diri mereka. Bekerja sama bersama-sama dengan mereka, sehingga orang-orang ini bisa menepati semua persyaratan yang ada. Karena itu siapapun juga bisa menjadi penatua, bisa menjadi diaken, kalau mereka ini mengizinkan Roh Kudus bisa bekerja bersama dengan mereka. Tapi memang nggak semua orang pada akhirnya akan menjadi penatua atau menjadi diaken. Tetapi Allah bisa memberikan panggilan tentang hal ini. Allah bisa memberikan karunia ini kepada siapapun juga. Nah berikutnya Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius ayat yang ke-14, semuanya itu kutuliskan kepadamu. Jadi semua hal ini, mulai dari pasal yang 1, 2, dan yang ketiga, sampai di ayat yang ke-13 ini, aku tuliskan semuanya ini kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi Paulus ingin ketemu sama Timotius, tapi waktu itu belum bisa. Dia kasih tahu duluan bahwa ini loh yang
Aku ingin kamu perhatikan. Ya. Karena kalau misalnya aku terlambat, jadi jika aku terlambat, ayat 15, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Nah, ini tuntunan untuk hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Itu yang dia katakan. Jadi gereja yang percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, adalah gereja yang berperilaku sesuai dengan firman Allah. Sebab ini bukan pilihan, saudara. Kalau saudara mengaku bahwa saudara adalah anggota dari keluarga Allah, maka seperti inilah juga Anda harus berperilaku. Dan semuanya ini diperlukan sebab gereja itu adalah keluarganya Allah. Ya. Gereja adalah keluarga Allah. Dan itu perlu dilakukan, perlu dikerjakan dengan baik. Bukan sembarangan. Sebab ini menyangkut tiang penopang dan juga dasar kebenaran. Makanya menjalankan gereja harus dijalankan dengan baik. Penatua atau penilik jemaat melakukan tugasnya dengan baik, diaken juga melakukan tugasnya dengan baik. Dan tugas kita adalah untuk menyampaikan kebenaran. Tugas kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Karena itu kita perlu melakukan secara efisien di dalam mengurusi pergerejaan ini. Dilakukan dengan efisien. Kalau kita mau menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang belum tahu kebenaran, maka kita perlu menjadi satu organisasi yang memang dijalankan dengan baik. Jangan kemudian kita menjadi batu sandungan sendiri. Gitu. Orang lain melihat, oh tapi gereja seperti itu. Harusnya tidak seperti itu. Sebab ini adalah pola yang diberikan Allah bagi gereja. Ini adalah pola Allah bagi gereja yang dijalankan dengan baik, yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Ayat 16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ini hal yang penting. Sebab ini semua berkaitan dengan ibadah kita. Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, dan yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini bicara tentang Yesus Kristus. Ini bicara tentang kebenaran Injil yang perlu untuk dipelihara dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Saudara harus ingat bahwa Timotius pada waktu itu ada di jemaat yang namanya Efesus, dan itu jemaat yang sudah paling tidak 2 atau 3 generasi, jadi yang sudah established di sana. Tapi diberikan nasihat yang seperti ini, supaya kebenaran Injil tentang Yesus Kristus dan karya yang sudah Dia lakukan itu terus dipelihara dan diteruskan kepada generasi-generasi setelah itu. Dan hal ini bisa dilakukan di dalam satu gereja yang memang diorganisir sesuai dengan polanya Allah. Tuhan Yesus memberkati.